Ini untuk kita semuanya ini sebagai penuntut ilmu, saya dan antum sama. Kita sebagai penuntut ilmu, kita harus tahu tentang adab diri kita sendiri. Kita sebagai penuntut ilmu yang laki dan perempuan, maka harus punya adab. Di antara adab penuntut ilmu terhadap dirinya adalah dia mengetahui dan meyakini bahwa ilmu adalah ibadah. Bahkan merupakan ibadah yang paling agung dan paling utama, sehingga Allah Ta'ala menjadikannya sebagai bagian dari jihad fisabilillah. Allah berfirman, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Di sini disebutkan wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidak patut bagi kaum mukminin untuk pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Di ayat ini Allah menyebutkan nggak boleh orang semua berangkat ke medan perang, nggak boleh. Mesti ada sebagian yang nuntut ilmu. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama yang menunjukkan bahwa jihad itu hukumnya fardu kifayah. Dari ayat ini, jihad itu bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Artinya kalau sebagian orang melaksanakan, sebagian gugur. Di sini Allah menyebutkan tentang wajibnya seorang itu untuk menuntut ilmu. Dan di sini saya sebutkan bahwa ilmu itu merupakan ibadah. Bahkan merupakan ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling utama. Ini antum perhatikan ini, nuntut ilmu ini ibadah. Alhamdulillah antum bersyukur kepada Allah. Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Betapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Ini nuntut ilmu ini wajib atau sunnah? Wajib. Fardu ain bukan fardu kifayah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau wajib setiap muslim, termasuk juga muslimah. Nuntut ilmu itu wajib. Karena wajib kita harus belajar. Ini perhatikan, dan sering saya sampaikan kepada antum, mungkin antum pernah dengar atau sebagian belum pernah dengar. Perhatikan ini, bahwa Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Nuntut ilmu termasuk ibadah, salat ibadah, dan yang lainnya ibadah. Kemudian kita juga wajib mencari nafkah. Kita kerja, kita dagang, kita usaha. Ini semua ini kita kerja, dagang, usaha, mencari uang dan yang lainnya untuk mendukung ibadah ini kepada Allah. Perhatikan dulu, bahwa kita nuntut ilmu ibadah, gitu. Sholat ibadah, yang lain ibadah. Maka semua yang kita usahakan, apakah kerja, usaha, dagang atau yang lainnya, semua itu untuk mendukung ibadah kita kepada Allah. Nah, yang terjadi sekarang ini, ibadah ini dikorbankan untuk dagang, ibadah ini dikorbankan untuk cari duit, ibadah dikorbankan untuk kerja. Kenyataannya seperti itu, iya atau tidak? Iya, kenyataan. Mestinya semua kerja itu untuk mendukung ibadah kepada Allah. Kita dagang untuk mendukung ibadah kepada Allah. Jangan dikorbankan ibadah ini. Sekarang banyak orang ketika diajak menuntut ilmu, saya waktunya kerja. Diajak untuk ngaji, saya waktunya dagang. Diajak untuk ini, mesti ada alasan. Tapi apakah ada alasan nanti di hari kiamat? Nggak ada alasan dia. Ini jalan yang benar. Nuntut ilmu ini jalan yang membawa manusia kepada kebahagiaan, jalan menuju sorga. Ini harus kita tempuh. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke sorga. Dimudahkan jalan ke sorga. Nuntut ilmu. Alasannya banyak. Kalau sudah diajak ngaji, alasannya banyak. Padahal ini harus kita usahakan setiap hari. Kita yang terbaik, predikat kita, saya dan antum, gak ada yang lain kecuali talibul ilm, penuntut ilmu. Itu predikat yang baik.
Antum lihat para imam, predikat yang mereka pegang, penuntut ilmu. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan yang lainnya, mereka hidup untuk menuntut ilmu dan mereka wafat dalam keadaan menuntut ilmu syar'i. Itu kenikmatan dan itu kebahagiaan. Jangan yang lain. Kita wajib kerja, dagang wajib, tapi sekedarnya. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Ibadah ini yang harus kita luangkan waktu kita. Sampai Allah berfirman dalam hadits qudsi, ya bena Adam tafarragh li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqra wa illam taf'al mala tu yadayka syughla wa lam asudda faqra. Kata Nabi SAW, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah, Tirmidzi dan yang lainnya. Wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku, maka aku akan penuhkan dadamu dengan kecukupan dan aku tutup kefakiranmu. Kalau kamu tidak luangkan untuk ibadah kepadaku, aku akan berikan kesibukan kepada kamu dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Sibukkan diri kita untuk apa? Ibadah. Makanya para ulama, apa yang ada sedikit aja. Mereka cari nafkah sekedarnya. Enggak seperti sekarang orang sibuk dengan dunia, sibuk segala macam sudah menumpuk harta. Enggak boleh dalam Islam. Ini nuntut ilmu ini ibadah, maka kita harus betul-betul belajar sungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Belajar. Kalau seandainya dia sebagai dai, tetap dia wajib belajar. Atau dia sebagai dai, sebagai guru, wajib dia belajar. Bahkan dia lebih wajib lagi daripada muridnya. Karena apa? Dia harus mengajarkan ilmu kepada umat. Dia harus baca. Paling tidak minimal 4 jam dia baca. Harus. Karena dia akan mengajarkan. Sekarang enggak. Bacanya cuma 1 jam, ngajarnya 4 jam sehari. Sehari ceramah 4 kali, nggak tahu apa yang diisi. Asbun, asal bunyi. Ini ada yang seperti itu. Gimana dai seperti itu? Asal baca. Saya mau tanya, saya pernah nanya, antum bacakan kepada murid antum. Antum paham nggak yang baca? Belum Ustaz. Loh gimana antum sampaikan? Antum belum paham. Antum tanggung jawab di hadapan Allah pada kiamat. Antum baca dulu, antum paham. Paling nggak minimal buku yang antum akan ajarkan antum sudah baca minimal 2 kali, minimal. Kalau bisa 5 kali. Para ulama terdahulu kalau baca itu sampai 10 kali tamat. 10 kali tamat. Nggak boleh, kita penuntut ilmu. Saya dan antum sama, harus betul kita ini belajar dan belajar. Ini ibadah kepada Allah Taala. Ini ibadah kepada Allah. Dan kita harus paham, jangan banyakin ceramah. Banyakin belajar, bukan banyakin ceramah. Belajar, baca itu. Kitab-kitab banyak, ribuan kitab belum kita baca. Belum kita baca banyak. Sahih Bukhari aja mungkin belum tamat kali ustadznya. Iya, Sahih Muslim belum tamat. Dan yang lainnya. Harus baca dan baca. Gitu. Jadi ini harus penting, ini ibadah kepada Allah. Dan ini saya ulang, buku-buku yang udah antum beli, antum baca gitu. Jangan ada semangat ngasih buku pada orang yang ngasihnya nggak pernah baca.